Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abah sebagai Ketua DKM dan juga seluruh dosen, terutama para guru besar yang saya hormati dan saya muliakan. Selepas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya kita sebagai kaum muslim hendaklah kita saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka pada kesempatan kali ini, pada kesempatan di siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan, barangkali memberi manfaat buat kita sekalian. Hari ini kita berada di tanggal 1 Ramadan, dan Ramadan adalah sebuah madrasah. Tentunya sebagai sebuah madrasah yang telah dibuat saran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, akan menghasilkan alumni nantinya. Alumni yang dimaksud tentu akan beragam. Ketika Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman, berarti yang non muslim tentu tidak diseru dalam hal ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam perintah saum ini Allah menggunakan sebuah diksi kutiba, yakni bentuk fi'il madhi yang majhul, yang asal katanya adalah kataba, yang berarti asalnya adalah menulis menjadi ditulis. Sehingga dalam hal ini, hadirin rahimakumullah, orang untuk melaksanakan saum diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita kalau akan mengundang kepada orang lain, kita menulis, yang terhormat si A atau si fulan bertempat di anu sehubungan dengan A, B, C, maka pada hari, bulan, tanggal, jam sekian kami mengundang kehadirannya. Demikian juga dengan Ramadan. Maka Allah telah mengundang, Allah telah menyampaikan informasi dengan gegap gempita melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah itu, agar setiap orang memperhatikan terhadap undangan Allah ini. Undangan untuk apa? Undangan supaya masuk kepada madrasahnya,
agar setiap orang masuk kepada madrasah Ramadan, karena Allah telah menyiapkan satu pelatihan khusus kepada orang-orang yang beriman. Ada kompetensi khususnya, atau mungkin kompetensi dasarnya, juga ada kompetensi umumnya. Kompetensi dasarnya adalah dia berpuasa, sedangkan kompetensi umumnya di situ dia harus atau disunahkan untuk qiyamul lail, menjaga lisan, kemudian memperhatikan hal-hal yang lain dengan tata tertib yang ketat. Makan hanya dibolehkan ketika sudah masuk waktu maghrib sampai kemudian datang waktu fajar. Setelah itu tidak boleh makan dan minum. Yang biasanya seseorang masih diperbolehkan untuk bagi suami istri untuk bercumbu rayu, maka dalam tata tertib ini tidak diperbolehkan dengan ketentuan yang sama. Bahkan kemudian berbagai macam hal pula diterapkan selama di dalam madrasah Ramadan itu, agar menghasilkan alumni yang tentunya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alumni yang mumpuni. Tetapi sebagaimana madrasah pada umumnya, tentu tidak semua orang akan sukses, tidak semua akan mendapati kegemilangan sebagai alumni yang terbaik. Ada yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, komlod, mumtaz. Ada juga yang jayid jidan, HD lah gitu. Ada juga yang kemudian ya jayid, cukup. Bahkan mungkin ada juga yang tidak lulus. Itulah sebuah madrasah. Maka ketika Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, bil makna la'alla itu kan taraji, artinya harapan, sebuah harapan yang diterapkan. Sebagaimana sebuah madrasah ada gol yang disiapkan, tetapi tentu tidak semua orang akan mencapai gol tersebut. Maka bagi orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mampu ia mengikuti segala bentuk dalam pelatihan pembelajaran yang didapat di Ramadan itu. Demikian juga ia bisa menyelesaikan dengan sempurna, tentunya dengan segenap peraturannya, segenap ketentuannya, maka dia akan berhasil dengan semaksimal mungkin menjadi orang yang terbaik, betul-betul bertakwanya. Sehingga makna la'alanya bukan lagi taraji, tapi bisa makna taukidi, tegas bahwa orang itu karena dia mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti tata tertib dengan baik, ujian dilakukan diselesaikan dengan baik, maka dia selesai Ramadan dia pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi yang kedua bisa bil makna tamanni, bisa hanya angan-angan saja, yang kemudian dia melaksanakan petunjuk dasarnya, kompetensi dasarnya dia lakukan, tapi kompetensi umumnya dia tidak dilakukan, tidak pernah masuk dalam pembelajaran itu, maka tentu hal ini tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya. Dia pun ya diharapkan mudah-mudahan takwanya meningkat. Tapi juga ada yang tidak lulus, undangan disebar, dia hadir, dia mengatakan saya siap mengikuti pembelajaran di madrasah ini, tetapi kemudian siang harinya ia lisannya tata tertib dia langgar, kemudian juga tidak pernah masuk dalam pembelajaran, bahkan kompetensi utama, kompetensi inti yang kemudian harus dilaksanakan dia pun banyak bolong-bolong, maka yang terakhir tentu dia tidak akan mendapatkan makna daripada madrasah itu, tidak akan mencapai ketakwaan yang mulia, tapi dia hilang begitu saja. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, dalam posisi apa kita di sini dan apa yang kemudian akan kita dapatkan setelah selesai di madrasah ini? Minimal ada 3 yang akan didapatkan oleh seseorang itu. Yang pertama, dia mendapatkan sertifikat orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, muttaqin, dikelompokkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, dia mendapatkan sertifikat juga. Sertifikat apa? Yaitu termasuk orang-orang yang aidin, orang-orang yang nanti akan dikembalikan kepada nilai kesuciannya. Dan juga yang ketiganya adalah kayaumin waladathu ummuh, dia seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Tapi itu bagi orang yang mampu menyelesaikan madrasah Ramadan dengan sempurna.
Kalau kurang-kurang, ya kurang-kurang pula. Maka oleh karenanya di Ramadan ini disampaikan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Ya Rabbina, mendidik kita bi akhlak, dengan akhlak, wasabri, dan juga dengan kesabaran, waruhani, dan juga dengan diterpa ruhani ini. Bahkan dalam sebuah kesempatan Syekh Ibn Rajab Al-Hambali ia menyampaikan bahwa dalam Ramadan itu orang mengikuti 3 bentuk kesabaran. Ia diuji dengan 3 bentuk kesabaran karena dia harus ikut itu, tertibnya itu. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam merasakan sakitnya lapar dan juga haus di siang hari. Maka oleh karenanya dalam hal ini kita di Ramadan ini bagaimana agar kita dilatih betul-betul memiliki kualitas sabar yang terbaik. Bahkan kemudian sabar ini adalah disebutkan oleh Suyuti, disampaikan bahwa saum itu atau syahrul Ramadan syahrul sabri. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, yakni habasa nafsi anit ta'ami wasyarab wasyahwat, di mana ia kemudian mengekang atau mengkerangkeng atau memenjarakan hawa nafsunya, kemudian juga makan dan minumnya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ibnu Qayyim menyampaikan kepada kita, salamatul insan bihabsil asadi, seseorang bisa selamat dengan memenjarakan singanya, walakin la yusallimu nafs min habsin nafsihi, tetapi orang boleh jadi belum bisa selamat hanya dengan memenjarakan hawa nafsunya. Maka oleh karenanya sabar adalah kunci di mana untuk mencapai kesuksesan dengan gemilang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.